Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam tandan berduri, salam planter semua kepada seluruh petani sawit se-Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan juga selalu diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke kawan-kawan, di video kali ini kita coba jalan-jalan ke kebun milik kawan. Di kebun ini ada keunikan teman-teman. Nanti saya akan jelaskan apa keunikan di kebun ini. Tapi sebelum itu silahkan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe, dan jangan lupa dibagikan video ini, mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua. Oke, kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Kita lihat penampakannya teman-teman. Ini adalah kelapa sawit yang umurnya sekitar 8 bulan setelah tanam di lahan. Memang untuk bibitnya ini kemarin dipindah di usia 6 bulanan teman-teman, sudah dipindah ke lahan, dan kita lihat sudah penampakannya yang sangat bagus sekali. Jadi perlu diketahui teman-teman bahwa di kebun ini ada keunikan, yakni bekas di replanting teman-teman. Ini bekas diganti karena dulunya ini menggunakan bibit abal-abal. Kita lihat di sini bekas sisa-sisanya yang kita lihat di sini. Ini umur sawitnya yang pas di replanting ini sekitar mau 3 tahun sudah teman, sudah mau berbuah. Ini malah dibunuh karena sudah bagusnya pengetahuan petani ini tentang bibit unggul, dan tentunya sudah dirasakan kawan-kawan petani yang lain, sehingga mau tidak mau keputusan ini harus diambil, sehingga bibitnya ini yang sudah ditanam sekitar 2 tahunan mendekati 3 tahun harus dibunuh. Kita lihat ini bekas-bekasnya. Kita lihat di sini yang sebelahnya lagi. Penampakannya yang sudah di replanting di usia 2 tahunan saja sudah di replanting teman-teman. Ini bekas-bekasnya dan sudah diganti dengan bibit unggul, yakni varietas DP Semikulon 5 dari PT BSM yang bisa mencapai potensi TBS 40 ton per hektar per tahun teman-teman. Oke, kita lihat coba di sana bekas-bekasnya yang sudah di replanting di usia 2 tahunan, padahal sudah mau berbuah teman-teman, sudah mau ditombak, tapi karena pemiliknya ini memikirkan jangka panjangnya, mau tidak mau ini harus dipangkas habis. Kita lihat penampakannya ini. Ini kemarin sudah ditebang dan setelah itu baru disimpani racun di tengahnya ini teman-teman supaya tidak tumbuh lagi. Kita lihat penampakannya ini. Jadi memang teman-teman, memang untuk kelapa sawit, untuk usaha kelapa sawit ini memang kita betul-betul harus memikirkan jangka panjangnya, karena ini adalah investasi jangka panjang yang tentunya bukan kita ambil hasilnya hanya 1 tahun atau 2 tahun, tapi ini puluhan tahun. Tentu ini yang harus kita pikirkan teman-teman. Walaupun memang kita sudah rugi sekali biaya selama 2 tahun atau sampai 3 tahun kita rawat kelapa sawitnya, tapi kalau itu bukan dari bibit unggul, mau tidak mau kita harus pangkas semacam ini, kita harus replanting, karena memang itu kita pikirkan jangka panjangnya. Nah, ini adalah contoh teman-teman yang di wilayah kami ini melakukan replanting untuk bibit abal-abal dan diganti dengan bibit unggul, yakni varietas DP Semikulon 5 dari PT BSM. Kita lihat di sini penampakannya yang bekas di replanting. Jadi memang ini teman-teman adalah keputusan yang paling berat teman-teman ini. Butuh waktu untuk memikirkan ini, apakah diambil keputusan ini atau tidak, karena memang sangat berat sekali. Kalau petani-petani biasa itu tentu sangat tidak mau melakukan hal ini. Tentu sudah dipikirkan secara matang ini teman-teman, sehingga diambil keputusan untuk melakukan replanting di usia 2 tahunan. Bahkan sudah mau ditombak waktu itu. Ini bekas-bekas dibunuh, dan kebetulan sudah kita lihat penggantinya sudah tumbuh dengan subur. Insya Allah nanti akan menghasilkan panen yang berlimpah. Amin. Oke, kita lihat coba di sana. Mungkin kawan-kawan di sana, di tempat teman-teman masing-masing, ada petani yang melakukan hal ini, yang betul-betul mengambil keputusan yang sangat sulit teman-teman, karena sawitnya ini sudah tinggal beberapa bulan lagi dipanen, tapi karena ada hal-hal yang perlu dipikirkan secara mendalam, sehingga kita lihat di sini dipangkas habis, dibunuh. Ini lahan sekitar
1 hektar lebih teman-teman. Ini ada isinya sekitar 100 lebih, sekitar 150-an teman-teman. Ini kita lihat penampakannya di ujung sana, perbatasannya sangat sekali bagus sekali karena di sini daerahnya ini rata teman-teman, sehingga pertumbuhannya juga bagus dan juga sering dipupuk. Ini sawit perawatannya intensif sekali. Kita lihat sisa-sisa cinta, sisa-sisa kenangan yang sudah diambil, sudah dibunuh teman-teman. Ini bekas-bekasnya, bekas-bekas replanting kemarin di usia 2 tahunan itu sana. Kita lihat penampakannya. Jadi memang ini adalah keputusan yang paling sulit teman-teman. Kalau kita memikirkan secara jauh pasti kita tidak mau melakukan hal ini, tapi pemiliknya ini punya keputusan yang bulat, punya tekad yang kuat untuk mengganti, untuk merubah pola pikir teman-teman. Jadi memang di wilayah kami ini teman-teman, memang pola pikirnya masih apa namanya, yang penting nanam, yang penting dirawat, bilangnya pasti akan menghasilkan. Tapi kalau menurut pendapat kami, tentu bibit itu adalah hal pokok yang perlu kita perhatikan dulu. Setelah itu baru perawatan teman-teman. Kalau di sini yang penting perawatannya bagus, dipupuk bagus, bilangnya pasti akan menghasilkan. Ya memang menghasilkan, tapi hasilnya yang tidak puas kita teman-teman. Kita lihat di sini penampakannya, ini masih ada yang mau tumbuh ini. Kita lihat penampakan yang bekas di replanting, ini adalah hasil replantingnya teman-teman. Ini sudah umur sekitar 8 bulanan setelah ditanam di lahan. Cantik sekali ini. Baru varietas unggul lagi nih. Kita lihat sebelah sana masih ada bekas-bekasnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan untuk kita semua teman-teman, tentang bagaimana keputusan yang paling sulit yang kita ambil, yang tentunya ini kalau menurut saya ini pendapat yang sangat cerdas. Karena apa? Ini sawit adalah investasi jangka panjang. Jangan kita pertaruhkan investasi jangka panjang ini dengan hal-hal yang semacam ini, karena bibit itu sangat penentu sekali teman-teman. Walaupun kita pupuk bagaimanapun, kalau genetiknya sudah keturunannya jelek, itu pasti akan hasilnya pasti akan tidak memuaskan teman-teman. Itu konsep, itu teori yang kita harus pahami semuanya, bahwa genetik itu, faktor keturunan itu, faktor bibit itu adalah penentu. Bukan hanya perawatan teman-teman. Perawatan itu yang kedua, yang pertama itu adalah bibit. Itu yang pertama. Harus kita ubah pola pikir kita. Mudah-mudahan kita menjadi petani yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin itu saya teman-teman sebagai sharing informasi kepada kita semua tentang bagaimana keunikan di kebun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.